Kenalkan, saya Andini Kartika Putri dengan NIM 120400025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kartika Putri, NIM 120400025 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi kelas TPB 28. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan program C++ untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Bidang yang saya pilih adalah fisika dan kimia yang mengacu pada perhitungan sebuah variabel. Program pertama, bidang fisika, ialah menghitung tegangan dan kuat arus, serta program kedua, bidang kimia, ialah menghitung molaritas dan fraksi mol pelarut. Mari kita simak penjelasan flowchart serta program fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart program pertama bidang fisika. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahap dimulainya program. Selanjutnya, terdapat deklarasi integer dan string yang berfungsi sebagai variabel pilihan program atau percabangan dan variabel ulang sebagai variabel mengulang program atau perulangan. Tanda bulat setelah deklarasi merupakan bagian dari DO atau perulangan. Selanjutnya ada beberapa output identitas saya beserta informasi pilihan program, yang mana terdapat dua program karena memenuhi konsep percabangan. Setelah itu, kita diminta memasukkan program berapa yang akan dijalankan. Jika kita memilih program ke-1, maka otomatis kondisi yang akan terjadi ialah program menjalankan program ke-1 yang mana adalah program menghitung tegangan. Jika kita memilih program 2, maka akan menjalankan program menghitung kuat arus. Program menghitung tegangan dimulai dari deklarasi bilangan real dan array untuk memasukkan array ke dalam prosesnya. Di sini pun ada perintah for sebagai perulangan sebanyak 2 kali. Setelah memilih, maka hasil akan keluar. Ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan pada tempatnya. Selanjutnya, muncullah pertanyaan mengulang program. Jika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang. Dan jika kita menginput huruf T, maka akan stop. Untuk program kedua, yaitu menghitung kuat arus, adalah sama konsepnya seperti program sebelumnya. Hanya saja, yang membedakan pada variabel serta proses rumus yang membedakan langkah perhitungannya. Sekian penjelasan untuk flowchart program pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program pertama. Berikut adalah bentuk kode program pertama. Cukup rumit. Dimulai dari kode int, yaitu variabel utama sebagai deklarasi program, dan ada char dan DO sebagai perulangan. Ada pula beberapa output identitas saya beserta pilihan program, serta inputan pilihan program mana yang akan dijalankan. Dari sini, bisa dilihat konsep percabangan, yaitu lebih dari satu kondisi yang dapat dipilih. Selanjutnya ada if dan else sebagai deklarasi percabangan tersebut. Lalu ada float dan for sebagai input array di mana hasilnya nanti bisa dipilih sesuai kondisi. Selanjutnya ada deklarasi array di mana memilih hasil percabangan dan setelahnya hasil keluar sesuai pilihan. Inilah konsep array yang diterapkan pada program ini. Terakhir ialah pengulangan program di mana program diulang sesuai inputan yang dimasukkan. Jika dimasukkan Y, maka program diulang. Jika T, maka sebaliknya. Untuk melihat bentuk program dari codingan ini, mari kita jalankan programnya. Langsung saja tekan compile and run atau tekan F11 pada keyboard. Jika kode benar, maka akan langsung memunculkan layar komen. Jika salah, tidak ada terbuka dan diminta memperbaiki kode. Di sini sudah muncul. Kita pilih program ke-1 lalu enter. Lalu masukkan nilai kuat arus pada percobaan ke-1. Setelah itu, nilai arusnya lalu enter. Nah, di sini ulangi lagi seperti percobaan ke-1, yaitu perhitungan dengan nilai lain. Setelah mengisi dua percobaan, pilihlah percobaan mana yang akan ditampilkan. Kita pilih perhitungan 1 lalu enter. Nah, hasilnya keluar sesuai yang kita masukkan pada percobaan 1. Dari sini, konsep array diterapkan untuk membagi beberapa tempat data lalu memanggilnya sesuai inputan. Lalu, masukkan pilihan Anda apakah ingin mengulang atau tidak. Di sini konsep perulangan pun diterapkan untuk mengulang atau memberhentikan pemrograman.
Mari kita ulang dengan tekan Y lalu Enter. Program berhasil mengulang. Mari kita coba program kedua. Untuk program kedua sama seperti program pertama, hanya saja yang membedakan ialah rumusnya. Selebihnya tetap memuat perulangan, percabangan, dan arai. Mari kita coba untuk program keduanya, tekan 2 dan Enter. Masukkan nilai tegangan percobaan pertama lalu Enter. Masukkan nilai hambatannya pula lalu Enter. Percobaan kedua, kita masukkan semua nilainya. Terakhir, kita lihat percobaan kedua. Keluar hasilnya, menandakan program berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Mungkin cukup sekian untuk program di bidang fisika. Saya lanjutkan ke program kedua yaitu bidang kimia. Konsep program bidang kimia ini sebenarnya sama saja seperti program bidang fisika. Hanya saja yang membedakannya pada rumus dan variabelnya. Selebihnya sama, terdapat percabangan, perulangan, dan arai pada programnya. Berikut flowchart di bidang kedua. Tidak jauh beda seperti program bidang pertama, hanya berbeda pada rumusnya saja. Untuk struktur kodenya pun sama persis seperti program bidang pertama. Yang membedakan ialah adanya 3 unsur nilai yang perlu dihitung, serta rumus akhir untuk keluarannya pada program cabang pertama. Program bidang kedua ini lengkap menerapkan 3 konsep sesuai spesifikasi, yaitu percabangan, perulangan, dan arai. Langsung kita coba jalankan programnya. Dimulai dari program pertama, kita pilih programnya, lalu masukkan nilai hingga percobaan kedua. Selanjutnya, pilih percobaan keberapa yang ingin ditampilkan dan keluar hasilnya perulangan muncul. Tekan Y untuk mencoba perhitungan kimia kedua, pilih 2. Masukkan semua nilai pada kedua percobaan. Lalu pilih percobaan dan langsung keluar hasilnya. Selesai, sudah kedua bidang program yang akan dijelaskan dan didemokan. Cukup simpel, penerapan konsepnya tetapi tetap lengkap, terdapat 3 aspek penting sesuai spesifikasi, yaitu percabangan, perulangan, dan arai. Sekian hasil pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komen agar kedepannya dapat diperbaiki. Jangan lupa di like juga ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.